Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan Wireshark ini untuk melihat apa saja data-data pertukaran bit yang ada di jaringan komputer. Di mana di dalam Wireshark ini kita bisa melihat mana itu tail, mana itu header, mana itu paket data dalam bentuk TCP/IP, mana paket data dalam bentuk MAC addresses menggunakan frame. Di sini kita menggunakan bentuk sederhana di mana di sini ada local router, kebetulan di komputer jaringan saya menggunakan router IndiHome. Kemudian di sini saya menggunakan PC desktop dan juga ada dua buah perangkat, kebetulan saya menggunakan mobile phone sehingga bisa terlihat ada beberapa data yang dimana saya untuk desktop ini terhubung dengan wireless. Sampai di peradabanku guys. Nah di sini aku milih peradaban Arab. Kemudian di sini kita coba menggunakan, ada dua tujuan daripada course ini adalah pertama itu mengambil dan juga menganalisa nilai daripada paket data CMP, paket data ICMP, Internet Control Management Protocol. Data tersebut diambil oleh Wireshark. Datanya itu dalam bentuk ICMP untuk yang lokal dan juga untuk ICMP data yang berada di internet atau dikatakan sebagai remote ICMP. Kemudian background dari skenario tersebut, dia merupakan analisa protokol yang bisa melihat semua bit-bit data kemudian dibentuk menjadi suatu bilangan bit, kemudian memisahkan antara headernya, yaitu mencakup network address-nya, destination address-nya, source address-nya, destination MAC address-nya, source MAC address-nya, dan juga tail-nya. Dan juga dia memisahkan antara header tail dengan bit data yang ada. Biasanya kadang-kala juga keunggulan dari Wireshark ini juga untuk melihat masalah jaringan atau troubleshooting. Jadi kalau ada masalah di jaringan itu bisa terlihat di dalam Wireshark tersebut. Dan juga bentuk lain untuk analisa dan juga software untuk pengembangan perangkat lunak dan juga pengembangan dari protokol. Yang terpenting di dalam Wireshark ini bisa juga digunakan untuk edukasi. Data stream, datanya itu yang berjalan di dalam jaringan tersebut dikirim ke jaringan, kemudian jaringan juga mengirim balik di dalam jaringan. The sniper, capture the sniper istilahnya itu kita semacam kayak mengendus gitu ya. Artinya tuh kita mengambil beberapa data yang muncul di jaringan yang bisa diambil oleh dan di semua paket data yang dikirim oleh NIC kita atau Ethernet card kita diambil semuanya, dikirimkan ke dalam Wireshark tersebut. Kemudian setiap protokol PDU tersebut, setiap protokol data tersebut dikatakan sebagai PDU, didekode dan juga dianalisa isinya tergantung daripada standar yang digunakan RFC ataupun spesifikasi yang lainnya. Wireshark ini sangat berguna untuk semua orang yang bekerja di dalam jaringan dan juga dapat digunakan oleh banyak laboratorium di dalam kursus CCNA untuk analisa data dan juga troubleshooting. Dalam lab ini kita menggunakan Wireshark untuk mengcapture hanya mengambil data daripada paket data ICMP, di mana ada IP address-nya, paket data tersebut, dan juga mengambil data frame. Frame ini mengacu kepada paket data di dalam MAC address. Ada frame MAC addresses. Yang dibutuhkan adalah satu buah PC Windows dengan akses internet. Bisa juga menggunakan PC yang lain untuk tugas untuk menjawab atau mereply ping request-nya tersebut. Kebetulan skala yang di saya ini hanya menggunakan router saya. Kita capture, kita ambil, kita analisa lokal data tersebut di dalam Wireshark. Bagian pertama dari lab tersebut kita akan melakukan perintah ping di dalam komputer. Kita melakukan ping PC, kebetulan saya hanya menggunakan router sebagai pengganti PC yang di dalam memiliki LAN yang sama. Kemudian kita ambil
isi IP request tersebut, dan juga diambil juga reply-nya. Begitu ping, di reply-nya di capture semua di dalam website. Kita juga dapat melihat daripada frame yang diambil isi MAC address dan juga header paket data dan lain sebagainya. Analisanya seharusnya digunakan untuk melihat lebih jelas bagaimana paket header digunakan di dalam pengiriman data untuk sampai ke tujuannya. Kemudian kita mengambil PC interface addresses, alamat daripada PC-nya. Untuk lab ini kita mengambil data alamat internet protokol dan juga NIC physical address atau yang dikenal dengan istilahnya MAC address. Kita menggunakan command yang sederhana ipconfig/all. Sini tentu saja menggunakan shell ataupun juga menggunakan prompt. Ada dua. Sini ipconfig all. Sini muncullah semua data-datanya. Kebetulan yang ingin saya capture itu hanya yang bagian adapter internet terhubung dengan menggunakan kabel Ethernet di sini ya. Delta Gaming GBE Family Controller. Physical addresses ini mengacu sebagai MAC address IOD5, 5E86F633. DHCP enable, DHCP diambil dari routernya. Selanjutnya. Ini hasilnya. Kemudian saya melakukan ping di sini ke router saya, yang dimana pingnya itu 192.168.1.1. Sini didapat nilai reply-nya dari 19168.1.1 seperti ini. Kita mencari dengan menggunakan WhereSec lokal seperti ini, source destination 192.168.1.2. Ini alamat PC yang saya gunakan dalam bentuk desktop. Source-nya sebelah sini. Ini jawaban reply dari si yang akan kita tujukan, dijadikan tujuan daripada paket ping tersebut. Frame 74 byte dan selanjutnya dengan selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Pakai datanya secara detail. Di sini kita lihat ada internet gigabit. Nah, ini mengacu kepada alamat MAC address yang dijelaskan sebelumnya, E0D5 dan selanjutnya. Ada destination-nya yang ini, FC6CD8461B0. Yang ini tadi source-nya. Ini menggunakan IP versi 4, ICMP versi 4, header-nya 20. Kemudian di sini dilihat ada flag, total length-nya, identification-nya. Total length-nya 60 byte-nya, identification-nya dan lain sebagainya. Fragment offset-nya menggunakan time to live-nya 128 karena langsung hop-nya tercepat, jadi cuma sampai terpotong 100, tidak terpotong sama sekali. Kalau dia sampai di reset sampai 0, maka dia tidak akan sampai ke tujuannya. Protokol yang digunakan validation disable, source ini alamat IP-nya 192.168.1.2, destination-nya 168.1.1 di sini. Source-nya 1.2, nah ini. Saya klik di sini. Source frame 5073. Ini nomor daripada frame-nya. Datanya 32 byte, datanya seperti ini yang dikirimkan oleh ke alamat tujuan yang berlaku sebagai komputernya. Bisa dilihat yang di sini juga ini jawabannya. Bisa lebih detail lagi, interface ID, epoch time-nya ini waktu untuk sekian second, delta sekian second dan lain sebagainya. RAM number-nya 5067, RAM length 74 byte. Nah, ini bisa dilihat ada frame, ada paket data. Sekarang kita coba dengan menggunakan ping yang keluar, ping www.cisco.com. Ini dilihat, kita lihat lagi, alamat addressnya tetap sama awalnya,
Nah, ini tujuannya 23.221.78.44. Ini tergantung berubah, tergantung daripada kondisi yang ada. Nah, ini kita ambil paket datanya yang 23. Nah, ini muncul yang ini. Ini ke Cisco 23.221.78.44 di sini dilihat. Kalau yang tadi sama, kalau untuk source-nya itu ya ini jawabannya ya ini. Nah, ini request-nya, ini jawaban daripada request. Source-nya ini 192.168.212. Nah, ini ada Ethernet-nya sama. Nah, ini ada destination-nya, balasannya tentu saja dari router yang terdekat, sama seperti ini, dilihat. Nah, destination-nya tentu saja yang jawab dari alamat MAC address yang hop terakhir atau yang terdekat. Di sini kalau yang tadi itu datanya, datanya ini yang dikirim dari source-nya komputer ini yang memiliki alamat 168.12. Itu saja dikatakan sebagai lokal. Di sini disebut sebagai alamat global, yaitu cisco.com. Kemudian di sini diharapkan yahoo.com, Cisco, MAC address for Yahoo, Cisco, Google. Cari ini. Nah, ini kita lihat trennya. Kita lihat di sini ya, source-nya 192, destination-nya, source-nya tetap akan, tapi destination-nya tetap yang kita capture itu MAC address dari yang router lokal kita. Jadi MAC address-nya sama dengan yang pertama tadi di sini. Ini yang responnya tentu saja paling dekat. Si network address protocol apa sih di layer yang dari network address paling bawah, yaitu dikatakan sebagai physical address atau disebut sebagai network access. Kalau di untuk Cisco itu namanya network access. Kalau ada beberapa literatur menggunakan physical layer, dia tetap menyimpan hanya router yang terdekat, walaupun source-nya tetap sama, source-nya yang komputer ini, tapi destination tetap seperti ini. Nah, ini oke. Ini kita tidak bisa melihat dari, hanya bisa melihat IP-nya saja, tapi tidak bisa terlihat MAC address daripada si Cisco.com. Sudah dilihat di CMP di sini. Kemudian, nah ini source destination-nya, protokolnya, nah ini interface destination-nya tetap seperti ini. Ini jawaban dari MAC address daripada si router lokal. Sama yang ini juga sama. Source-nya di sini, ntar di Ethernet-nya, jawaban dari router lokal. Kemudian kita menggunakan lagi ping www.yahoo.com. Sini dilihat time telipnya tadinya ini 60, ini 53. 60 ini mengacu jumlah hop berkurang terus, semakin kecil daripada time to leap ini, header dari TTR ini, semakin banyak hop atau dikatakan sebagai jaringan yang router yang dilewati oleh paket tersebut. Kalau sebelumnya yang di Cisco ini dari 128 hingga 60, berarti ada sekitar 60-an hop yang harus dilewati, sedangkan sampai sini sampai 53 lebih banyak lagi hop yang dilewati ke Yahoo. Sini kita cari lagi ICMP-nya. Yahoo itu memiliki IP 106. Nah, ini paling atas. 106.10.250.11, 192.168.162. Nah, ini dengan request-nya sama. Tetap
yang diambil hanya ada IP, MAC address-nya sama, biarpun IP-nya tetap berbeda, paket datanya berbeda, tapi ya kita tetap menerimanya sama dari router terdekat yang mengirim data terakhir, yang paling dekat dengan kita yang mengirimkan datanya. Ini dilihat, nah ini hanya ada dua MAC address sama seperti tadi, E0D5, E5, E833. Ini untuk lokalnya, dan ini untuk MAC address yang menerima data frame terakhir yang kita terima. Demikian juga jika kita menggunakan Google, google.com. Ini bisa kita lihat, ini lebih sedang ya, 57 hopnya. Di sini kita cari lagi, kita refresh. Nah ini muncul 74, tetap sama untuk alamat IP-nya, tapi kalau untuk sampai ke ini destination address-nya, MAC address-nya tetap sama, terima dari MAC address dari si router yang kita terima. Apapun alamatnya, katakanlah saya menggunakan HP, sini untuk melihat ada apa saja di jaringan, menggunakan ARPA, interface-nya 121416. Ini perangkat yang ada. Yang bisa menjawab ini kita lihat 1.4. Perangkat lain pun juga sama ya, ini kebetulan sepertinya ini ada dua mobile phone. Salah satu mobile phone itu merespon yang 1.4 ini. Nah, ini TTL-nya besar 64. Paling yang cuma 64 saja sebenarnya TTL-nya itu paling besar. Karena cuma hop-nya itu cuma melewati satu router. Dan kita lihat ICP-nya lokalnya tetap yang merespon bukan dari siapa, bukan dari si MAC address dari si perangkat yang kita kirim, tapi ya yang merespon itu adalah routernya. Di sini dilihat interface enkapsulasi gigabit. Nah ini gigabit. Oh ini kalau yang ini di lokal, yang respon ternyata handphonenya yang dituju ya itu. Dia hanya bisa mensensing yang lokalnya saja. Ini ada di ARP-nya dia, di dalam routing tabelnya. Tapi kalau tidak ada di routing tabelnya, ya berarti yang routernya dia yang bisa mengirim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.